Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi di acara Sharing Session MBKM HMTG FTUGM 2024. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyuning Putri Andini, biasa dipanggil Andin dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Dan di sini saya berperan sebagai moderator untuk memandu jalannya acara. Nah, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bergabung, para panitia, dan juga sudah ada Mas Alfu dan juga Mas Haikal yang menyempatkan waktunya untuk datang di acara kali ini. Jadi, di acara kali ini kami akan membahas mengenai MBKM. Sebenarnya, teman-teman udah tahu belum sih apa itu MBKM? Jadi, saya mau jelasin secara general ya. MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu merupakan sebuah program dari Kemendikbudristek yang mana di program MBKM itu ada pertukaran pelajar, magang, kemudian juga ada studi independen serta kegiatan kemanusiaan. Nah, biar lebih jelas nih karena di sini juga udah ada narasumber yang keren-keren banget, kita bakal langsung tanya-tanya aja. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa nih siapin cemilan atau alat tulis dulu karena kita mau mengulik banyak sekali info dari Mas Alfu dan Mas Haikal. Oke, Mas Alfu dan Mas Haikal, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. baik, sehat. Gimana kabarnya moderator? Baik. Alhamdulillah. Mungkin dari teman-teman udah banyak ya yang denger nama Mas Alfu dan Mas Haikal, cuma kayak gak afdol kalau misalnya belum kenalan lebih jauh. Nah, buat Mas Alfu sama Mas Haikal bisa kenalan, Mas. Mulai dari siapa nih? Mungkin Oke, yang Mas lebih Haikal. telat boleh, dulu lah. boleh. Oke, Semua dulu. siap. Kenalin semuanya. Aku Alfu Afkaranifari, biasa dipanggil Alfu ya. Dari angkatan 2019. Terus Mas Haikal. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alves Suhakaryanto, biasa dipanggil Haikal dari angkatan 2021. Oke, jadi gimana teman-teman, udah pada kenal kan? Nah kan tadi saya udah jelasin MBKM secara general ya, Mas. Cuma kan kayak penjelasan saya tuh bener-bener template banget nih. Nah kalau dari Mas Alfu sama Mas Haikal sendiri tuh, menurut Mas MBKM tuh gimana? Kayak dari perspektif sendiri aja. Mungkin karena tadi udah Mas Alfu sama Mas Haikal dulu deh. Mas Oke, Haikal monggo. siap. Terima kasih. Mungkin dari aku sendiri ya, MBKM itu sebenarnya lebih ke kegiatan luar kampus sih. Kegiatan luar kampus. Jadi kegiatan ekstra inilah, kegiatan kayak kalau misal di SMA tuh kayak ekstrakurikuler, tapi di sini ini masih nanti bisa dimasukkan ke dalam SKS pembelajaran di kuliah. Jadi gitu. Jadi apa yang kita dapetin di MBKM ini kadang-kadang bisa linear sama apa yang kita pelajari di geologi ataupun non linear sama apa yang kita dapetin di pembelajaran kuliah di geologi kayak gitu. Oke. Iya. Kalau dari Mas Alfu sendiri, menurut Mas gimana, Mas? Kurang lebih sama ya, cuman kalau saya memandangnya MBKM itu sebagai wadah gitu, wadah untuk belajar. Nah belajarnya tuh seperti apa gitu, belajarnya tuh bebas, namanya aja merdeka gitu ya, mau diisi kegiatan apa, misalnya dengan belajar, studi, ataupun mungkin dengan riset, ataupun dengan kegiatan magang misalnya seperti Mas Haikal kayak gitu. Jadi kegiatan yang dilakukan di luar pembelajaran kampus gitu istilahnya. Nah itu MBKM sih kalau menurut saya. Nah kan kemarin Mas Alfu sama Mas Haikal nih dua-duanya ikut salah satu program MBKM kan? Ya. Betul. Nah itu bisa diceritain nggak Mas programnya apa, terus kayak experience waktu ikutnya tuh gimana gitu? Oke, jadi kalau saya sendiri ikut MBKM yang studi, jadi exchange ya, pertukaran pelajar. Kebetulan kemarin dikasih rezeki gitu ya untuk belajar di Kanada selama kurang lebih 6 bulan dari dari bulan Agustus 2023 sampai kemarin baru pulang di bulan Januari gitu ya, pertengahan Januari tahun 2024. Nah, studi di sana tempatnya di Leggett University. Kemudian belajar banyak sih di sana, tapi kebetulan saya ngambil 4 matkul ya. Tapi matkulnya itu sangat bebas. Ya, matkulnya bebas. Kebetulan kemarin saya ngambil mineral deposit, jadi itu mata kuliah tahun keempat. Kemudian ada Python, tapi untuk GIS. Kemudian ada NV, jadi environment lebih ke lingkungan seperti itu, bikin project mengatasi masalah lingkungan, kemudian bikin AMDAL gitu ya, jadi kayak teknik lingkungan. Terus yang terakhir itu ada basic accounting gitu, karena itu intensi pribadi sih untuk basic accounting ya, pengen tahu Belajar, lebih ya ekonomi kayak gitu. Kalau dari Mas Haikal gimana Mas program yang Mas ikutin itu?
Jadi kalau kemarin jadi aku udah ikut 2 kali ya program MBKM tuh. Yang pertama di semester 5 kemarin aku ngambil namanya studi independen. Itu di Bangkit. Nah, di Bangkit nih sebenarnya satu wadah, satu gebrakan dari Kemendikbud Dikti. Ya, itu buat para mahasiswa yang mau belajar ya berarti coding-codingan lah. Pemrograman. Nah, di situ tempatnya. Nah, itu kemarin aku ambil di semester 5 dan ngambil spesialisasi machine learning. Nah, karena apa? Karena aku ngambil machine learning tuh aku lihat prospek ke depan. Kan geologi kan nggak bisa jauh-jauh dari geodatabase kan. Iya, Nah, betul. itu. Nah, untuk bisa apa ya? Ibaratnya kayak memudahkan lah. Memudahkan untuk menyusun geodatabase itu kalau aku pikir pakai machine learning lebih gampang, lebih efektif lah. Jadi lebih tidak menguras tenaga para geolog gitu. Jadi aku ambil machine learning. Dan itu kemarin di bulan pelaksanaan di bulan Agustus sampai bulan Desember. Jadi kemarin berarti aku kuliah nyambi sama itu. Wah, Jadi sibuk banget nih Mas. ya itulah pokoknya ya bagi orang-orang yang mau aja sebenarnya. Terus di semester 6 di sela-sela semester 5 sampai 6 kemarin aku ikut magang. Di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan lah, namanya PT Artmin Indonesia. Nah, itu program sebenarnya MBKM itu kan dia Kemendikbud tuh memfasilitasi para mahasiswa ya yang ingin magang terus ingin dapatkan rekognisi SKS. Nah, itu peran MBKM di situ. Nah, kemarin aku sebenarnya magang Artmin itu magang mandiri tapi berarti bisa di MBKM kan atau bisa didapatkan SKS dari pembelajaran yang aku dapat di Artmin gitu. Berarti boleh join 2 program sekaligus ya Mas? Boleh. Ya kebetulan tadi lupa ya. Jadi selain MBKM Exchange tuh semester sebelumnya itu juga ikut MBKM dari SEG. Jadi kebetulan waktu itu SEG ada kegiatan gitu ya mulai dari bulan November kalau nggak salah, Oktober sampai akhir semester 8, berarti itu di awal 2023 sampai pertengahan 2023. Nah, itu juga alhamdulillahnya direkognisi SKS kayak gitu. Jadi kita ada kegiatan workshop, ada kegiatan field trip, kemudian ada internal course juga yang itu dimasukkan ke dalam rangkaian MBKM gitu. Jadi pelaksanaannya dalam waktu 1 semester di awal tahun 2023 sampai pertengahan 2023. Nah, itu juga direkognisi SKS oleh departemen gitu kebetulan. Nah, itu jadi alhamdulillah ikut 2 MBKM juga gitu. Kan tadi Mas Alfu juga sempat nyinggung tentang matkul ya. Nah, itu tuh waktu exchange tuh kita ada pembatasan nggak sih jumlah matkul yang harus diikuti atau kayak ada maksimal dan minimalnya nggak Mas? Oke. Sebenarnya itu sesuai nanti sama peraturan di perkuliahan di negara yang kita tuju gitu ya. Kalau misalnya di Kanada itu setahu saya rata-rata mahasiswa tuh ngambil 4 sampai maksimal itu 7. Jadi rata-rata tuh anak-anak paling ngambil 4, 6 gitu ya dalam waktu 1 semester. Nah, itu kenapa kok sedikit gitu ya. Istilahnya kalau di kita kan mata kuliahnya ada 12. banyak gitu ya, Iya, ada banyak. 12 gitu ya satu Sambil minum semester apa ya? gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau di sana itu kalau misal kita konversi ke sini harusnya itu satu matkul dikonversi memang 4 SKS gitu. Jadi mungkin mata kuliahnya lebih sedikit tapi bebannya Lebih gede. lebih besar gitu. Misalnya waktu ini sebagai salah satu contoh ya, waktu itu saya ngambil mineral deposit. Kalau di Geologi UGM itu menurut saya gabungan dari mata kuliah GSDM plus mineral biji, sama di beberapa part terakhir itu dia gabungan geokimia eksplorasi kayak gitu. Jadi mungkin dari situ sih kenapa ketika di sana ngambilnya kok ada beda nih, di sana cuma ngambil 4 matkul tapi di sini cuma 12. Mungkin kalau di sini lebih dipecah-pecah gitu kali ya kalau saya melihatnya gitu. Kalau di sana memang dijadikan satu, jadi bebannya lebih berat untuk satu matkul kayak gitu. Dan juga karena bebannya lebih berat, tugasnya lebih banyak gitu ya. Jadi di sana ada banyak project, kemudian ada mini research gitu. Kalau yang dari mata kuliah yang saya ambil sih kebanyakan ada projectnya, bisa satu matkul tuh ada 2 project, big project, ada yang kelompok, ada yang mandiri, sama ada yang mini research kayak gitu.
Nah itu sih apa namanya mata kuliah dan mungkin kegiatan belajar gitu ya yang dilakukan di sana kayak gitu. Kalau Mas Haikal sendiri, kan tadi 2 kan ya Mas ikutnya, studi independen sama yang terakhir tuh magang. Ya, magang. Nah, dari 2 itu nih Mas, menurut Mas yang paling apa ya, menguras waktu dan tenaga yang mana Mas? Wah, pastinya waktu di ini studi pendidikan bangkit. Oh. Itu karena kan semester 5 ya, aku Iya. semester 5 terus dan di SKS perkuliahan biasa aku dapat 23 SKS. Tambah sama nanti SKS di bangkit tuh ada 20 SKS. Jadi selama satu semester tuh aku ya ibaratnya kalau banyak jadi banget. jumlah ya 43 SKS lah. Terus masih ada ini kan KL, Iya. masih ngurusin EGR, terus juga ya masalah-masalah masih ngurusin himpunan juga. Nah itu kemarin yang paling nguras tenaga itu. Tapi dari situ ya jadi pengalaman menyenangkan lah. Katanya semester 5 semester paling sibuk ya Mas? Semester paling sibuk ya bisa dikatakan begitulah. Terus itu cara ngatur waktunya gimana tuh Mas dengan segala kesibukan mulai dari magang, terus akademik, HM juga? Cara ngatur waktunya kalau gampangnya nggak tidur sih. Nggak tidur. Ya tidurnya dikurangin lah jadwalnya. Berarti kalau misal sebelumnya tidur bisa 8 jam, kalau udah gitu ya tidur maksimal 4 jam. Karena kan masih ngerjain tugas tiap minggu tuh kan ada konsultasi Ngerjain KL ya Mas. laprak gitu ya. Ya kan? Masih ada praktikum juga. 4 praktikum. Full laprak. Itu ngelaprak juga, jadi ngelaprak. Tiap minggu tuh ada konsultasi KL, yang mana setiap minggu tuh harus ada output yang baru lah dibikin. Nah itu pokoknya misal pagi sampai sore itu kuliah, terus malamnya ngerjain laprak, terus nanti tengah malam itu ngerjain laporan KL atau ngerjain output KL, terus nanti setelahnya itu ya baru ngerjain bangkit terakhir dulu. Karena emang ya fokusnya kan sekarang kuliah dulu kan, maksudnya yang paling Nomor krusial 1 tuh kan ya. ya sebenarnya kan si KL sama kuliah aku kan.